friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi di channel YouTube aku, Mama Reyhan dan Rafa. Di video kali ini aku nggak sharing tentang cooking time, food preparation, atau mungkin masak-masak simple, masak sederhana, masak ibu rumah tangga yang gampang banget itu nggak, bunda. Aku nggak share itu semua. Ini aku mau sharing tentang kegiatan aku dari pagi sampai siang ya. Ini aku mau prepare buat Mas Rehan itu outing kelas ke Bogor. Kemarin itu Mas Rehan tuh kan ada outing kelas ke Bogor. Sebelum outing kelas itu juga ada khataman dia. Dia selesai Iqra dan naik ke Al-Quran. Jadi di sini tuh modelnya tuh kalau naik ke Al-Quran ya dihatam. Tapi kalau zaman dulu nih waktu aku itu enggak, bunda. Kalau hatam ya di Al-Quran aja tuh baru hatam. Tapi kalau di sini tuh enggak, ya memang ya bun, berbeda-beda apa namanya, beda tradisi mungkin ya bun ya. Aku juga nggak ngerti ya, sebagai santri yang baik dan soleh ya kita menuruti aja apa kata Ustadz ya bun ya. Oke lanjut. Nah ini malamnya ini sehabis isya ya, ini aku mau prepare jajanan untuk Mas Rehan bekal. Siapa tahu di bis mereka tuh jajan atau nggak makan bareng sama teman-teman. Jadi ini aku itu ya, aku bawain nggak banyak sih bun, cuman beberapa aja. Atau juga nanti di sana mereka tuh full main dan full berkegiatan. Mereka juga dikasih untuk snacknya, dikasih untuk makan siang juga, dan pulangnya juga nggak malam-malam. Paling habis asar itu mereka pasti udah pulang ya, udah OTW pulang kayak gitu bunda. Jadi tuh bener-bener padat banget, dan alhamdulillahnya guru-gurunya juga udah nenangin ya ke para wali murid untuk untuk percaya gitu ya kepada mereka. Dan di sana juga banyak yang dampingin juga, lumayan banyak ya. Dan kita itu sepakat untuk nggak ikut bunda. Jadi ini aku nggak ikut ya bareng sama ibu-ibu. Kemungkinan yang ikut mungkin kelas 1 itu mungkin full semua ikut, tapi kelas 2 dan 3 itu ada yang ikut, ada yang enggak, ada yang nyusul, ada yang enggak. Kalau aku memilih untuk melepaskan Mas Rehan sendiri dengan kemandiriannya sendiri. Oke, ini udah di keesokan harinya. Ini di pukul 5:30 ya bun ya, hampir mau jam 6. Ini udah pada kumpul, udah mau jalan ya bun. Kita juga udah pamitan sama guru dan anak-anak semua. Udah di prepare ya untuk nanti kalau muntah bawa kreseknya di sini. Dan semalam itu Mas Ren udah aku suruh prepare sendiri ya. Jadi dari kelas 2 itu udah ada outing kelas, dan dari kelas 2 juga aku nggak ikut ya bun ya untuk mendampingi Mas Rehan. Dari situlah aku tuh belajar bahwa anak laki-laki memang harus mandiri ya bun ya, dan harus dididik kuat dari sejak dini. Kalau enggak, apa-apa kita nanti dia tuh kasihannya tuh ke dianya nanti dalam dalam fase remaja gitu ya bun ya, atau enggak sampai dewasa gitu deh ya kan. Itu kan pasti kasihan ke dianya. Iya, kalau kita tuh seperti vampir gitu ya punya muda terus tuh nggak apa-apa, kita tuh nolongin anak, tapi kita kan akan menjadi tua, akan menjadi rapuh, dan akan menjadi nggak bisa untuk dia terus. Itu nggak bisa bunda, apalagi dia tuh harus nanti tantangan hidupnya itu pasti kan jauh lebih besar daripada kita yang sekarang. Iya kan, zaman itu kan pasti berubah gitu ya bun ya. Jadi menurut aku mulai dari sekarang itu anak laki-laki mendingan tuh dididiknya agak secara VOC aja gitu ya punya. Itu menurut aku. Memang sih anak-anak itu pasti berbeda-beda bunda, tapi kalau aku ke anakku itu memilih untuk didikan VOC kayak gitu loh bun. Wah bukan, maksud aku kan enggak yang lebay, dikit-dikit jangan, dikit-dikit jangan, itu tuh enggak banget bunda. Itu tuh bukan aku ya bun, jangan. Tapi ada satu catatan juga untuk
untuk kita bisa ngendaliin anak gitu ya, maksudnya bukan ngendaliin yang gimana-gimana, enggak, maksudnya untuk kita mantau terus biar dia bebas tapi terkontrol kayak gitu loh Bun, paham kan? Jadi aku ngebebasin anak aku tapi tetap dalam kontrol aku gitu loh Bun, jadi enggak yang jangan-jangan tuh enggak, jadi kita lihat dulu itu tuh baik atau enggak mungkin mereka tuh bisa cari pendapat ke mamahnya atau ke bapaknya gitu ya, ke ayahnya gitu, udah terbiasa gitu ya, ma aku pengen ini gimana, ma aku pengen itu gimana. Nah itu anak-anakku itu sekarang seperti itu Bunda, jadi alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi apa yang mereka lakuin pasti mereka akan diskusiin dulu sama aku dan sama bapaknya kayak gitu Bunda, jadi dia tuh nggak ada yang ini aja bagus, yang ini aja bagus, enggak Bun ya, minimal kita tuh ada lah ya sedikit sedikit obrolan kayak gitu sebagai anak sama orang tua, jangan menjadi anak dan kawan gitu ya Bun. Enggak sih, menurut aku itu enggak banget ya Bun ya, aku tuh enggak setuju ya kalau kita menjadikan anak itu sebagai teman, enggak, cuman harus ada batasan aja gitu loh Bun, maksud aku ya kan, kalau kita bener-bener netapin diri kita sebagai teman mereka itu tuh enggak bakalan masuk, itu menurut aku. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, orang tua ya tetap orang tua, enggak bisa jadi teman kayak gitu Bunda. Oke, alhamdulillah tadi udah nganterin Mas Rehan sampai bisnya jalan, dan doain ya Bun biar sampai tujuan dengan selamat dan pulang juga dengan selamat ya Bun ya. Dan alhamdulillahnya itu waktu Mas Rehan pulang itu tuh aku dikasih oleh-oleh dan aku bekelin gitu ya Bun ya, bukan bekelin jajan, maksudnya bekelin uang ya, siapa tahu temennya ada yang jajan apa, makan apa, jajan apa gitu, atau mampir ke tempat oleh-oleh dia kepengen beli gitu ya. Jadi ya aku titipin aja ke gurunya dan aku kasih nama. Dan alhamdulillah anakku lanang itu tahu ya Bun ya kesukaan adiknya, kesukaan mamanya, jadi dia beli ya kayak pie coklat, terus juga ada tales coklat gitu ya Bun, walaupun aku kasih duitnya tuh nggak banyak, tapi dia tuh memanfaatkan duit itu untuk beli yang bener-bener dia tuh suka gitu loh Bun. Jadi alhamdulillah ya, kreatif dia tuh, inisiatif gitu ya, anak pinter, anak soleh, Masya Allah. Lanjut Bunda, ini sehabis tadi antar Mas Rehan itu aku bikin sarapan dulu ya. Bikin sarapannya ini nggak yang neko-neko, cuman mie nyemek aja, terus juga dicampurin sama sosis. Aku ambil dulu sedikit untuk Dede Rafa dan sisanya aku mau kasih saus sambal ya Bun ya, karena kan Dede Rafa juga pasti nggak suka pedes kan. Tapi kalau cuman cabai keriting gitu doang sih dia tuh masih oke lah ya, yang penting nggak cabai rawit. Nah ini aku kasih saus aja buat aku sama suami aku. Oke Bunda, selamat sarapan dulu. 2000 years later. Lanjut siangnya ya Bun. Nah ini itu siangnya itu sekitaran jam berapa itu aku lupa. Ini aku nganter mamaku ya Bun ya, untuk dia tuh berangkat kerja, dan lewatnya itu lewat jalan pintas, yaitu lewat eretan Kali Angke. Bunda ada yang tahu nggak eretan Kali Angke ini, dan kondisinya ini lagi banjir ya Bun, itu tuh banjir loh Bun, banjir banget. Jadi untuk kalian yang nggak biasa lewatin kayak gini, mendingan nggak usah lewat sini ya Bun, karena ini tuh banjir licin parah ya Bun. Kalau kalian yang biasa seperti aku melewati muara, melewati Kali Angke ini ya baik-baik aja, fine-fine aja, dan ya bisa-bisa aja, karena rider itu kan punya tantangan gitu ya Bun ya. Bercanda Bunda, bercanda. Udah bisa lihat itu ditarik dengan seutas tambang doang Bun, dengan tenaga emas-emasnya yang kuat ya Bun ya, cuman dengan selai tambang itu doang. Kadang-kadang kalau penuh itu satu kapal itu isinya bisa 11-12 motor Bunda, bisa ngebayangin beratnya seperti apa. Dan ini ongkosnya juga murah, cuma 2.000, kalau boncengan itu 3.000, dan kalau ngangkut bareng juga 3.000. Ya paling kalau ada yang lebih-lebih gitu ya, paling kalau ada orang yang nggak tega, paling mereka kasih goceng gitu ya. Dan ini juga aku mau naik ke kapalnya, tapi aku nggak record karena aku takut ya punya, karena tuh licin. Aku juga nggak pakai tripod, aku pegang cuman pakai tangan, dan aku
naiknya tuh pelan-pelan banget ya bun, karena beneran licin banget ya bun ya. Nah bunda juga bisa ngeliatin untuk pemandangannya juga ya gitu-gitu doang sih pemandangan kali ya bun ya. Ya asal aku tag video aja biar bunda-bunda tuh lihat sisi lain dari kota Jakarta, kota gemerlap yang katanya ibu kota. Sekarang nggak jadi ibu kota bunda, sekarang jadinya apa ya, provinsi aja atau gimana ya, aku juga nggak ngerti sekarang jadinya apa dong. Ibu kotanya kan udah di Nusantara ya bun ya, udah jauh di sana. Ketinggalan berita ya bun ya, sepertinya aku tuh ya kayaknya harus cari-cari lagi ya, harus nontonin berita gitu kayaknya ya, biar nggak kudet gitu ya bun ya. Oke, ini juga aku udah turun dari kapal dan udah melewati lorong yang sangat licin, dan ini juga aku ngelewatin banjir lagi. Ini tuh di daerah pesisir ya bun ya, di daerah Jakarta Utara ini tepatnya ya. Jadi ini aku videoin juga pakai tangan satu, dan aku nyetirnya juga pakai tangan satu, satunya pegang HP, satunya pegang setir ya bun ya. Dan ini tuh aku jalannya pelan banget, bunda bisa lihat ya. Bersyukur banget loh untuk bunda-bunda yang area rumahnya atau area kampungnya itu nggak kena banjir atau nggak kena rob seperti ini, dan datarannya tuh tinggi. Kalian tuh harus bersyukur bunda, jangan kebanyakan ngeluh ya bun ya, jangan, nggak boleh. Kalau ngeluh itu kan temennya setan, jadi kita tuh harus tetap bersyukur. Alhamdulillah, ini juga udah di akhir video. Sampai sini dulu daily vlog aku, terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.